Pokoknya sementara jangan punya rencana mudik gitu. Jadi nggak usah beli tiket dulu dan nggak usah merancang dulu untuk bepergian jarak jauh, karena juga kemungkinan besar akan kita atur secara ketat seperti tahun lalu. Jangan dicurigai macam-macam. Ini adalah demi untuk keselamatan dan kemaslahatan rakyat Indonesia semua. Cuti bersama? Nggak ada cuti. Nggak ada cuti bersama. Jadi untuk Nataru tidak ada cuti ya. Sampai aja. Iya, masih aman. Ayo kalau masuk ke bawah. Assalamualaikum. Mengawali acara, marilah sejenak kita tundukkan kepala untuk berdoa. Sisa-sisa rumah yang belum bisa dicakup oleh anggaran kami, Pak. Jadi terutama yang tadi masih ada sisa 47 rumah yang harus di-cover oleh CSR, masih tercecer ada 60 rumah juga yang belum tercover. Lalu kita masih punya PR juga, Pak, sebenarnya, Pak. Di situ masih ada masalah ayam, Pak. Untuk kemarin Pak Menko lewat, mungkin Pak Menko kemarin lewat belakang ya. Jadi mungkin tidak lewat situ, di situ masih ada pasar ayam, Pak. Jadi di sebelahnya kemarin kita mampir ke rusun di juga untuk pembangunan Mako Brimob dan SMA yang ada di tanah HP 001 juga untuk langkah-langkah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini secepatnya, karena perintah Presiden 2024 terutama mainstream itu harus mau. Dan saya tahu betul yang sampaikan tadi, sebetulnya sini ini tidak tersekumpulan. Jadi ada yang 10 kali lipat umumnya. Izin, Pak. Dan sejak silakan diserahkan pada wali silakan. Ini kunjungan saya untuk tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya, untuk memastikan bahwa program-program yang kemarin menjadi komitmen dari pemerintah Kota Solo itu tetap berlanjut ya. Itu aja. Pertama, program untuk rehabilitasi pemukiman kumuh di wilayah Kota Solo. Dimulai kapan itu? Sudah jalan. Ini kita harapkan tahun 2002 sudah selesai semua. Karena itu kita kumpulkan ya semua sumber-sumber mata sumber dana dari berbagai lini untuk menyelesaikan ini secara keroyokan itu. Berapa Pak Menteri anggarannya, Pak Menteri? Pak Wali yang lebih tahu. Pokoknya saya sudah menyanggupi beberapa yang nanti akan segera saya percepat, termasuk membantu untuk mencarikan sumber dari CSR untuk pembangunan rumah-rumah layak huni itu yang tidak bisa didanai dari kementerian terkait, terutama Kementerian PUPR, karena memang jumlahnya lebih banyak. Kemudian juga ada fasilitas umum yang nanti perlu saya komunikasikan dengan kementerian dan lembaga yang membawai. Berapa unit Pak rumahnya kalau? Pak Wali yang lebih tahu. Kalau luasan yang ingin ditekan sampai berapa persen nanti Pak targetnya? Apa? Luasan kawasan kumuh yang ingin ditekan nanti sampai Ya berapa Pak persen? Wali yang tahu. Menurut Pak Wali harus nol nanti. Solo harus menjadi model yang nanti kita harapkan ini akan menjadi semacam prototipe untuk menyelesaikan kawasan kumuh di perkotaan yang lain. Saya kan sudah ada beberapa kota yang menjadi agenda dari situ. Belum ada yang saya cek kecuali di ini Solo.
Yang sudah Jawa Barat ada di Sukabumi, kemudian DKI Jakarta, kemudian Provinsi Banten, yang kemudian Kalimantan Selatan itu Banjarmasin, dan yang kemudian Bangka Belitung, dan yang paling terakhir saya kemarin berkunjung ke Kendari. Nah, di Sulawesi Tenggara. Fisik saja atau nanti akan ada pembuat pemberdayaan manusia? Ini kan penanganannya, tema besarnya kan kemiskinan, penanganan kemiskinan, dan lebih spesifik lagi kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu 70% itu berada di wilayah enklam, kantong. Ya. Karena dia berada di wilayah kantong, maka penyelesaiannya harus pendekatan ekosistem, pendekatan lingkungan, tidak bisa secara parsial orang per orang. Dan rata-rata umumnya kalau sudah kantong kemiskinan itu pasti di situ rumahnya tidak layak huni, daerahnya kumuh, sanitasinya jelek, dan langka dengan air bersih. Karena itu pendekatannya tidak mungkin tanpa dimulai dengan perbaikan lingkungan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Solo ini, Provinsi Solo ini. Pak, libur akhir tahun iya apa Pak? Libur akhir tahun Pak. Mudik Nataru. Antisipasi Nataru. Belum, kan baru diperintah Pak Presiden 2 hari yang lalu. Tadi malam sudah kita rapatkan dengan kemarin sore sudah kita rapatkan dengan Pak Menteri Perhubungan. Intinya pokoknya walaupun sekarang kasus COVID-19 ini sudah landai dan menurun, tidak boleh kita kemudian lengah. Kita harus tetap punya waspada tinggi. Dan Nataru itu nanti kalau kita tanpa ada pembatasan, tanpa ada aturan, itu biasanya pasti diikuti dengan pergerakan orang besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian pasti akan dibarengi dengan naiknya kasus COVID-19. Karena itu harus ada aturan yang betul-betul bisa memastikan bahwa tidak akan terjadi gelombang ketiga seperti di negara yang lain sekarang. Sekarang kan Eropa hampir semua negara mengalami kenaikan yang sangat drastis. Amerika Selatan, ya kan? Kemudian tetangga kita, Singapura sendiri yang kemarin katanya paling hebat menangani COVID, sekarang juga justru mengalami keparahan yang luar biasa kan. Jepang juga, jadi Korea Selatan juga. Karena itu kita tidak boleh main-main ini dengan kondisi kita ini, kemudian kita menganggap remeh gitu. Dan itulah yang nanti akan mendasari aturan Nataru seperti apa nanti akan kita matangkan. Ada sanksi yang Disiapkan. Jika ada yang mudik Pokoknya sementara jangan punya rencana mudik gitu. Jadi nggak usah beli tiket dulu dan nggak usah merancang dulu untuk bepergian jarak jauh, karena juga kemungkinan besar akan kita atur secara ketat seperti tahun lalu. Terutama jangan dibayangkan, jangan dicurigai macam-macam. Ini adalah demi untuk keselamatan dan kemaslahatan rakyat Indonesia semua. Cuti bersamanya gimana Pak? Diundur? Cuti bersamanya jadi Nggak ada cuti. Nggak ada cuti bersama. Jadi untuk Nataru tidak ada cuti ya. Tapi Natal hanya tanggal 25 kan Pak? Iya, liburnya merah hari Sabtu semua itu. Jadi memang otomatis double, Sabtunya libur, tanggal merahnya juga libur, Natalnya libur, tahun barunya libur. Enggak ada masalah. Belum memang. Sisanya P001 tahun ini 250 rumah selesai. Itu salah satu. yang lainnya Yang lainnya ya semua itu udah dibahas targetnya sampai tahun berapa Mas menuntaskan 2023. persentasenya sekarang tinggal berapa? Masih banyak, PR-nya masih banyak. 2023 lah selesai. 0%. Ya targetnya harus mendekati 0%. Kalau di daerah Mojo Semanggi itu berapa persen kalau misal digelar? Di berapa persen itu mengurangi berapa persen? Kurang banyak. Katanya ada di sini. Nanti lihat saja. Nah, bisa Mas.